Oke teman-teman, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya akan memberikan cara kepada kalian semua, cara bikin lengkungan sayap seot ya teman-teman, yang mudah dan simple teman-teman. Caranya mudah sekali. Oke, jadi pertama-tama nih seperti biasa kita haluskan dulu nih bagian arkunya atau bagian bambunya kayak gini. Ya pertama-tama nih kita buang dulu nih bagian yang tajamnya ini. Ini kan kulitnya ini tajam guys. Ini bagian pinggir ini kita buang kayak gini, dan bagian pinggir yang satunya lagi gini, ya. Kemudian kita buat dulu si bambunya, buat teksturnya kayak bulat ya. Kita bikin bulat dulu, kayak gini. Sambil kita sesuaikan untuk diameternya atau tenaganya ya. Kayak gini. Nah, kawan, kalau sudah kayak gini ya tuh, ini diameternya bulat kayak gini dan ukurannya sudah sesuai yang kita inginkan ya, kayak gini tuh. Dan lengkungannya masih kayak gini, jadi lengkungannya masih di tengah kayak gini, jadi pinggirnya ini masih belum ada lengkungan kayak gini. Oke, lanjut. Kemudian kita bikin lengkungan sayapnya. Nah teman-teman, jadi untuk bikin lengkungan sayap ini ya, biar mudah, tidak gampang gagal, atau ini bisa disebut anti gagal ya, karena ini sudah saya sering pakai, ya. Cara ini emang sangat worth it sekali. Jadi dijamin anti gagal ya kalau bikin lengkungan. Nah jadi caranya gini teman-teman ya. Nah kalau ngeraut biasa itu biasanya posisi pisaunya kayak gini. Ya ini kan meraut biasa ya. Meraut pada umumnya ini kayak gini. Nah tetapi untuk bikin lengkungan bagian sayap atau bikin lengkungan terutama itu biasanya saya triknya kayak gini teman-teman. Jadi si pisaunya itu berdiri kayak gini ya, bukan tidur kayak gini. Kalau di root biasa itu tiduran kayak gini, tapi kalau untuk bikin lengkungan saya biasanya berdiri kayak gini ya. Jadi seperti kayak di kerik ya, kayak di kerik kayak gini. Ini dijamin teman-teman anti gagal ya, kayak gini ya. Kita kerik-kerik kayak gini. Ini mudah banget, ini cocok banget ya untuk kalian yang masih pemula juga ya, ini cocok banget. Jadi ini tinggal kita kerik-kerik aja kayak gini ya. Ini dijamin anti gagal ya, tidak akan nyeblok ya. Biasanya kan kalau misalkan menggunakan pisaunya kayak gini tiduran itu biasanya suka nyeblok, suka apa, ketebalan gitunya, ngerautnya nyeblok, itu kan akan berakibat gagal. Nah tapi dengan cara seperti ini, posisi pisaunya berdiri kayak gini, kayak dikerik lagi tuh, ini dijamin tidak akan gagal ya tuh. Ini sudah mulai terbentuk untuk lengkungannya kayak gini teman-teman. Cukup dikerik-kerik kayak ini aja tuh, jadi posisi pisaunya itu berdiri kayak gini ya. Ini sudah mulai terbentuk guys, mudah sekali, jadi ini tidak akan nyeblok ya. Nah. Oke, kita bikin yang satunya lagi. Nah, posisi pisaunya berdiri kayak gini ya tuh. Bukan kayak gini, tapi kayak gini, berdiri ya. Pokoknya kayak dikerik ya. Kayak bikin jejer ya, kayak bikin jejer pakai beling. Bikin jejer pakai beling biasanya kayak gini caranya. Bikin pancingan jejer. Tuh. Ya kayak gini ya tuh. Berdiri, posisi pisaunya berdiri guys ya. Ini dijamin anti nyeblok ya, anti gagal juga. Jadi selain anti gagal, tidak mudah nyeblok, juga ini prosesnya jadi lebih cepat guys ya.
Kayak gini dikerik, kayak dikerik guys. Tuh. Masih belum sama lengkungannya, kita raut lagi. Pokoknya lengkungannya sampai benar-benar sama persis ya dengan yang satunya lagi, biar layangannya tidak bersebelah guys. Jadi tidak perlu ditimbang-timbang lagi. Kayak gini ya teman-teman. Kita kerik lagi, ini masih belum ya, masih belum persis. Nah kayak gini. Nah ini sudah hampir persis ya untuk lengkungannya kayak gini. Kayak gini teman-teman ya. Nah untuk lengan seot ini tengahnya harus keras ya, lengkungannya di ujung-ujung kayak gini. Oh. Kayak gini ya. Oh. Kelihatan nggak ya? Oke, pokoknya bikin lengkungannya itu sama persis ya antara kedua sisinya. Nah ini sudah sama persis kayak gitu teman-teman. Oke, udah dapat banyak tuh, lumayan ya. Ini kurang lebih ada satu kode. Satu kode itu isinya 20 biji ya, 20 pieces layangan kayak gitu. Oke, kita bikin lagi nih. Pertama kita buang dulu yang tajamnya, bagian kulit yang tajam kita buang kayak gini. Kemudian kita rapikan nih bagian dagingnya kayak gini, dan kita bentuk bulat ya. Kenapa harus bulat bang? Karena memang bentuk bulat itu lebih elastis daripada bentuk gepeng ya. Untuk bentuk gepeng itu biasanya diperuntukkan untuk jalu atau batang ya. Itu gepeng, kalau batangnya gepeng ya. Tapi kalau sayapnya itu bulat. Oh jangan salah ya, jangan kebalik ya. Batangnya gepeng, sayapnya bulat guys. Oke, nah ini jadi bikin dulu lengkungan di tengah kayak gini, sambil kita cari ketebalan atau diameternya sesuai kalian, mau keras atau mau lembek ya. Dan permukaannya harus bulat ya, tidak boleh gepeng kalau untuk bagian sayap. Nah kalau sudah kayak gini, lengkungannya di tengah kayak gini, jadi sisinya belum ada lengkungan, kemudian kita bikin lengkungan. Nah cara pakai pisaunya kayak gini ya. Kalau seperti tadi menghaluskan itu pisaunya posisinya tiduran. Nah untuk bikin lengkungan itu saya biasanya si pisaunya berdiri kayak gini, jadi kayak dikerik. Oh ini anti gagal guys ya. Oh. Terus kayak gini aja, ini tidak akan nyeblok dan juga anti gagal, pengerjaannya lebih cepat guys. Oh ya, sampai menemukan lengkungan yang kita inginkan guys. Oh kayak gini. Oh ini sudah mulai terbentuk untuk lengkungannya guys. Nah kayak gini. Kalau masih kurang lengkungannya, kita kerik lagi terus kayak gini. Oh ya kayak gini. Dan kalian wajib pakai pengaman untuk bagian jarinya kayak gini, karena ini rawan sekali lecet ya si bagian tadi. Kayak gitu teman-teman tangannya. Oke teman-teman, begitulah cara bikin lengkungan terutama layangan seot anti gagal, dan ini bisa dicoba kalian di rumah, apalagi untuk para pemula, silakan kalian coba ya. Oke, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mantap.